Salam, selamat pagi buat anak-anak teacher semuanya. Semoga anak-anak teacher dalam keadaan sehat ya. Oh ya, di saat pagi hari ini teacher mengingatkan kembali bahwa anak-anak teacher sudah memahami dan mengerti yaitu materi pelajaran kalian yaitu di hari Rabu, yaitu dampak dosa. Tentunya anak-anak teacher kelas 5 sudah mengerti apa itu arti dosa, apa akibatnya ketika kita melakukan dosa, dan hal apa yang kita alami jika kita jatuh dalam dosa. Tentunya ada tujuan mengapa anak-anak teacher belajar di pembelajaran 2 ya, dampak dosa bagi kehidupan anak-anak teacher. Oh ya, anak-anak teacher sekalian, tentunya anak-anak teacher tidak lupa berdoa di rumah dan membaca firman dan merenungkan firman-Nya, atau yang biasa kalian lakukan di rumah masing-masing yaitu follow the Bible. Terus lakukan kegiatanmu ini di rumah masing-masing selama belajar online ya anak-anak teacher. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan tetap jaga hati, jaga sikap dan karaktermu selama belajar online di rumah. Karena teacher yakin dan percaya anak-anak kelas 5 tentunya sudah banyak memahami dan mengerti akan arti kehidupanmu selama belajar online di rumah ya. Oke, dan tidak teacher perpanjang lagi. Ada nanti sebuah video kembali untuk menguatkan kembali anak-anak teacher di rumah. Dan penjelasan dari video ini lebih detail lagi supaya kalian memahami. Dan ada tugas-tugas yang akan anak-anak teacher jawab, di mana di situ nanti ada 3 tugas sesuai dari buku paketmu ya. Nanti kalian jawab di buku catatan agama, boleh dicatat, latihan juga boleh ya anak teacher. Semoga anak teacher boleh lebih mengerti lagi agar anak teacher lebih menghargai dan taat kepada firman Tuhan dan tidak berbuat dosa, baik itu di rumahmu, di kehidupan sehari-harimu, lebih lagi taat kepada orang tuamu dan terlebih kepada Tuhan Yesus. Baiklah anak-anak teacher sekalian, selamat menyaksikan video ini dan tetap semangat. Jikalau anak-anak teacher melakukan kegiatan di luar rumah, anak teacher tetap jaga kesehatan, memakai masker, dan tidak lupa makan makanan yang bergizi atau makan yang sehat ya anak-anak teacher. Demikian itu untuk menjaga kesehatan anak teacher seluruhnya. Oke, selamat menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi untuk seluruh anak-anak ibu. Selamat datang kembali di kelas online dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran kita yang kedua tentang dampak dosa. Ayo sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Berkatilah kami, berikan kesehatan dan kepintaran, supaya kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung saja anak-anak kita mulai ya belajar materi kita yang kedua. Nah, materi ini penting untuk kita pelajari dan merupakan kelanjutan dari materi kita yang pertama ya, tentang mengapa manusia berdosa. Nah, pada pelajaran yang kedua ini kita akan menggali apa yang menjadi dampak dari
dosa yang dilakukan oleh manusia, ya. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama diharapkan kamu dapat nantinya menjelaskan arti dosa. Dan yang kedua, setelah mempelajarinya kamu juga dapat memahami dan menyebutkan dampak dosa. Dan yang ketiga, kamu dapat mengakui keadaan manusia yang berdosa dan menyatakannya dengan membuat doa pengakuan dosa. Dan yang keempat adalah diharapkan kamu dapat menyatakan tekad untuk tidak berbuat dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan makna lagu tersebut, ya. Nah, bahan bacaan Alkitab yang akan menolong kita memahami materi ini diambil dari kitab Kejadian pasal 4. Silahkan nanti kamu buka Alkitabmu dan juga baca, ya. Nah, tetapi sebelumnya, ayo kita sama-sama menyimak cerita berikut, ya. Pada suatu saat, Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Anak pertama adalah seorang laki-laki. Mereka menamainya Kain. Anak berikutnya juga seorang laki-laki. Mereka menamainya Habel. Kain bertumbuh menjadi dewasa dan bekerja sebagai seorang petani. Ia berladang, menghasilkan buah-buahan dan sayur mayur. Sementara itu, Habel menjadi gembala. Ia memelihara banyak domba. Adam dan Hawa mengajar Kain dan Habel berbakti kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan mempersembahkan korban kepada Allah. Suatu hari, Kain dan Habel ada di ladang bersama-sama. Kain berkata dalam hati, "Hari ini aku akan membawa persembahan kepada Allah di atas mezbahku." Jadi, Kain membawa hasil kebunnya. Ia meletakkannya di atas mezbah dan membakarnya bagi Allah. Habel juga sedang membawa persembahan kepada Allah. Habel membawa seekor anak domba peliharaannya dan mempersembahkan kepada Allah di mezbahnya. Tiba-tiba Kain menjadi marah karena Allah menerima persembahan Habel. Persembahan Kain tidak berkenan bagi Allah. Lalu Kain mendengar suara Allah yang berfirman, "Kain, mengapa engkau marah? Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Jika tidak, dosa ada di pintu hatimu." Kain tidak peduli. Ia sangat marah. Ia mengajak Habel ke padang dan memukul Habel dengan keras sehingga Habel tersungkur lalu akhirnya meninggal. Tiba-tiba terdengar suara Allah berseru kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habel?" Kain tidak berani mengatakan apa yang telah dilakukannya. Jawabnya, "Apakah aku harus menjaga adikku?" Tetapi Allah mengetahui apa yang telah diperbuat Kain. Allah mengetahui segalanya. Allah berfirman kepada Kain, "Karena engkau telah melakukan dosa yang besar, ladangmu tidak akan pernah lagi memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana, jauh dari rumah. Engkau harus mencari makananmu di sana-sini. Engkau akan menjadi pengembara." Lalu Kain ketakutan. Kata Kain, "Akan jadi apa aku ini? Jika aku pergi dan mengembara kemana-mana, seseorang akan menemukanku, lalu membunuhku." Tetapi Allah mengasihani Kain. Allah berfirman, "Aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu." Jadi Allah membuat suatu tanda pada Kain agar tidak seorang pun membunuhnya. Lalu Kain meninggalkan rumahnya. Nah, anak-anak, melalui cerita dari Kejadian pasal 4,
ayat 1 sampai dengan 16, kita memahami bahwa sifat-sifat Allah itu antara lain, yang pertama kita tahu bahwa Allah itu maha benar, ya. Ketika Allah menerima Habel dan persembahannya, ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah merupakan salah satu sifat Allah yang maha benar, ya. Nah, yang kedua, sifat yang kedua adalah bahwa Allah itu maha tahu, ya. Sebelum Allah bertanya kepada Kain, Allah sudah mengetahui bahwa Kain telah membunuh Habel, ya. Ini bisa kamu lihat nanti di ayat yang ke-10, ya. Nah, yang ketiga, sifat Allah yang maha suci, ya. Allah membenci dosa. Allah menghukum Kain sebab ia sudah berdosa, ya. Kamu bisa lihat di ayat 11 dan juga 12. Dan yang keempat, sifat yang keempat adalah bahwa Allah itu sumber rahmat. Allah menasihati Kain supaya dia berbuat benar dan beriman kepadanya. Seperti Habel, Allah tidak mengizinkan seorang pun membunuh Kain, ya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-15, ya. Nah, untuk membantu kamu, ya, memahami dampak dosa berdasarkan cerita tentang Kain dan Habel tadi, jawablah 3 pertanyaan berikut. Ya, silahkan kamu kerjakan di buku tulis. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habel? Ayo, apa coba? Nah, yang kedua, mengapa Kain membunuh adiknya Habel? Yang ketiga, apakah dampak dari dosa yang dibuat oleh Kain? Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membahas bagian yang pertama tentang arti dosa, ya. Berdasarkan materi kita hari ini tentang dampak dosa, ya. Jadi pertama kita diantarkan dulu apa itu sebenarnya arti dari dosa. Menurut kamu, apa itu dosa?